Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana Ranjung Nasomin dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Sosial dengan NIM 22930332 dari kelas AK1. Asal saya dari Jakarta, umur saya 20 tahun. Saya di sini ingin menjelaskan tentang UAS saya kepemimpinan yang menjelaskan tentang pernah mengikuti kepemimpinan apa gitu. Karena saya belum pernah sendiri untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi, jadi saya di sini ingin mengandaikan kalau saya nanti menjadi pemimpin itu seperti apa gitu. Jadi organisasi yang mungkin saja saya ikuti yaitu organisasi yang memiliki kaitan dengan kegiatan sosial, yaitu organisasi sosial mungkin seperti yang saya ikuti sekarang. Saya ikut komunitas atau organisasi Aorta yang bergerak dalam kegiatan sosial bidang kesehatan gitu. Jadi saya banyak mengikuti organisasi-organisasi, cuman memang saya masih belum pernah untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi tersebut. Cuma dalam beberapa proyek mungkin saya pernah menjadi ketua pelaksana gitu. Jadi yang pertama yaitu andaikan saya menjadi pemimpin itu, langkah-langkah untuk memulai peran kepemimpinan dalam organisasi itu melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap visi misi organisasi, pengenalan terhadap anggota dan budaya organisasi, membangun hubungan yang baik dan yang kuat, dan perencanaan strategis, komunikasi efektif, terus bersama-sama mengambil keputusan bersama. Tapi tetap prioritas yang diutamakan itu adalah sesuai dengan visi misi yang telah kita sepakati dari awal gitu. Karena saya sendiri orangnya suka orang yang ngikutin organisasi itu benar-benar yang sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi saya pengen anggota-anggota saya nanti itu punya berprinsip sama kayak saya gitu, tetap tujuannya sama gitu. Terus saya juga akan melatih keterampilan kepemimpinan saya, terus memiliki pedoman yang pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Itu sangat penting banget pokoknya dari tadi saya bilang. Terus serta evaluasi, koreksi secara berkala itu penting untuk mencapai tujuan bersama lagi-lagi ya, karena organisasi itu pasti memiliki visi dan misi dan tujuan yang sama. Karena kalau berorganisasi tapi tidak memiliki visi misi dan tujuan yang sama, itu akan susah geraknya. Berikut, dari tadi saya menyebutin visi dan misi terus, visi misi dan strategi. Saya bakal menjelaskan visi dan misi saya kalau saya menjadi pemimpin. Visi saya menjadi pionir perubahan radikal dalam menciptakan dunia kampus atau dunia organisasi yang bebas batasan, tempat di mana kreativitas itu bermekar dan berinovasi secara merajai gitu. Untuk misinya, pertama itu adalah menghancurkan tradisi dan membatasi kebebasan berpikir secara bertindak dan berpikir. Lalu yang kedua, memperdayakan mahasiswa atau anggota untuk menjalani eksperimen konvensional dalam pembelajaran dan pembentukan atau pengembangan diri melampaui batas-batas yang banyak yang sudah ada dari dulu. Jadi saya pengen semuanya itu, yuk kita coba berpikir untuk nggak apa-apa kayaknya untuk kita melewati sekali-sekali itu nggak apa-apa, asal masih bisa di dalam ranah yang cukup. Yang ketiga, membentuk jaringan kolaboratif yang tidak terikat oleh batasan apapun. Lagi-lagi ya, jadi pertukaran ide dan lain-lain itu kalau bisa kita semua berkesinambungan dan berpikir secara rasional, berpikir secara ide-ide yang mungkin kayaknya nggak mungkin dilakuin, itu mungkin kita bisa lakuin gitu. Semoga saya nanti bisa jadi pemimpinnya seperti itu. Lalu yang keempat, membangun lingkungan yang inklusif gitu. Karena lingkungan itu lagi-lagi mempengaruhi kita, mempengaruhi cara pola pikir kita, mempengaruhi secara fisik dan lain-lain. Jadi kalau bisa lagi-lagi visi dan misi itu harus jadi prinsip dan pedoman kita di awal gitu. Biar organisasi tersebut tuh dilaksanakan dengan baik gitu. Yang ketiga, itu ada caranya gimana nih agar visi misi itu berjalan dengan lancar gitu kan. Lagi-lagi yang pertama, sesama anggota dan pengurus harus memiliki fondasi yang kuat yang telah ditetapkan dari visi misi tersebut. Jadi kalau saya berharap nanti andaikan saya jadi pemimpin, saya harap anggota dan pengurus-pengurusnya itu punya prinsip ya, memang kita harus sesuai dengan visi misi gitu, tidak boleh melenceng. Karena apalagi lagi visi misi sebuah organisasi itu harus gerak gitu ya kan. Karena banyak yang saya telah lalui dari organisasi-organisasi yang saya lakukan itu, kebanyakan orang tuh malah lupa sama visi misi sendiri gitu. Jadi yang kedua itu buat rencana strategis yang jelas, terperinci untuk mencapai tujuan dari visi misi tersebut lagi gitu kan. Karena banyak lagi strategi sama visi misi yang telah dibuat itu kadang-kadang melenceng gitu. Jadi lagi-lagi berharap lagi andaikan nanti saya jadi pemimpin, saya bisa mengatur rencana sebaik mungkin untuk tetap konkret gitu. Yang ketiga, tetapkan langkah-langkah konkret agar target waktu dan targetnya itu realistis gitu, dan itu tuh
tidak berandai-andai yang terlalu kebangetan gitu. Semoga aja. Dan yang keempat, evaluasi secara berkala dan lakukan perubahan strategis bila diperlukan. Itu penting banget. Jadi nggak selamanya plan kita itu selalu sejalan ya kan. Jadi sebisa mungkin plan yang udah kita bikin itu sejalan. Cuman andai saja kita pasti pernah mengalami keribetan gitu ya kan, antara apa-apa gitu, karena setiap permasalahan dalam organisasi itu pasti konfliknya itu aja. Jadi kalau bisa strateginya itu punya gitu loh, tiba-tiba kita ganti ke plan A dari ke plan B gitu, itu nggak apa-apa. Terus yang kelima, terakhir, kenali dan apresiasi anggotanya. Karena lagi-lagi banyak yang udah anggota banyak yang sudah melakukan banyak hal, tapi kurang apresiasi dari pemimpin, malah atau enggak pemimpinnya apresiasinya sama orang yang tidak tepat gitu. Jadi lagi-lagi kita harus sering-sering evaluasi secara berkala, kenali lagi anggota kita gitu, apresiasi dalam kontribusi apa sih yang pernah dilakuin, entah yang kayak cuman mungkin kayak sekretaris yang telah melakukan proposal atau kerjaan yang dia sesuaikan, itu tuh perlu banget diapresiasi karena itu pusing banget gitu, banyak revisi dan lain-lain. Jadi namanya anggota butuh namanya apresiasi. Nah ini adalah masalah-masalah yang mungkin akan timbul di internal dan eksternal. Yang pertama internal, analisis akar masalah. Jadi kita analisis dulu masalahnya ini apa nih gitu kan. Yang kedua, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebaik mungkin sebagai pemimpin kita boleh otoriter, tapi boleh juga kita itu punya, jadi pemimpin itu demokratif gitu loh. Kita harus dengar, jangan mau cuma didengar tapi tidak mau mendengar gitu. Yang ketiga, pengembangan keterampilan dan motivasi. Itu penting banget namanya kita itu, jadi nggak selamanya anggota ataupun kita yang sebagai pemimpin itu terus-terusan gitu di titik itu juga. Kita harus berkembang, kita harus juga punya motivasi. Oh, kalau hari ini aku udah ngelakuin ini, oh berarti besok aku akan ngelakuin ini deh gitu. Yang keempat, mengelola konflik. Itu harus penting banget ya, mengelola konflik dengan baik gitu. Jadi biar anggotanya, sesama pengurus, sesama pemimpin dan pengurus dan anggota itu sejalan gitu. Dan yang kedua itu adalah eksternal. Kita lihat ya, eksternal itu ada beberapa macam, aku ada 4, yaitu pengawasan lingkungan, dimana organisasi itu kita tuh harus benar-benar melihat lingkungan, gimana strategi kita terhadap lingkungan gitu ya. Kedua, pengembangan terhadap adaptasi. Kita tuh harus cepat-cepat adaptasi, makanya itu kita harus sering-sering melihat lingkungan kita gitu, biar kita cepat beradaptasi terhadap hal-hal baru. Apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang, banyak nih organisasi yang lama-lama kok makin banyak gitu ya kan. Apalagi yang tadi saya sebutkan, kalau saya berandaikan saya ingin menjadi ketua di sebuah komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, itu kan pasti banyak banget perubahannya cepat gitu loh. Dulu yang sosial itu, kegiatan sosial itu harus secara langsung, mungkin sekarang bisa melalui via media sosial gitu-gitu kan, itu sangat-sangat berdampak banget gitu loh, cepat gitu. Yang ketiga itu adalah kemitraan dan jaringan. Kita harus jangan menutup mata untuk tidak melihat sekitar kita, lagi-lagi lingkungan, adaptasi itu penting banget. Yang ketiga itu kemitraan dan jaringan. Jadi kita harus benar-benar mencoba untuk membuka jaringan-jaringan yang ada. Jangan close, tutup, jangan menutup terlalu dalam kayak tidak mau bekerja sama dan lain-lain. Itu tidak bisa, karena kita lagi-lagi makhluk sosial, butuh seseorang, butuh orang lain. Jadi kalau bisa kita bekerja sama bareng-bareng untuk bisa Indonesia lebih baik lagi, ataupun lingkungan kita deh yang kecil aja dulu, lingkungan kita lebih baik lagi gitu. Dan yang keempat ada manajemen resiko. Manajemen resiko itu kayak ya udah kita memanajemen risiko-risiko yang ada gitu. Itu karena penting banget ya, karena di setiap organisasi, setiap perusahaan dan lain-lain itu pasti ada namanya resiko-resiko yang mungkin kayak kita udah pernah mikirin tapi belum terbesit nih, kayak apa ya yang harus dilakuin gitu. Jadi ini lebih kita kajian lebih dalam gitu. Lalu kayak demokrasi apa sih yang penting banget buat aku gitu sendiri. Kalau aku jujur, aku kalau nanti andaikan aku sebagai pemimpin, aku akan memilih gaya demokrasi otoriter. Mungkin kayak kenapa nih gitu kan, otoriter dan demokrasi lagi-lagi. Kenapa pentingnya dua gitu? Karena otoriter lagi-lagi, kalau kita terlalu otoriter itu juga tidak baik. Karena kayak kesannya kita sebagai pemimpin tidak melihat atau tidak membuka mata terhadap orang lain gitu. Karena mentang-mentang kita ketuanya, jadi apa-apa kayak nurutin ketua, itu juga nggak baik. Karena kita kadang juga nggak sadar atas salah-salahnya sekitar kita atau salah-salahnya kita sendiri apalagi. Dan terlalu demokrasi juga tidak baik. Karena apa? Terlalu demokrasi jadi kadang-kadang anggota mungkin akan menyepelekan ketuanya sendiri, mungkin kayak gitu, atau mungkin gimana, nggak tahu, banyak lah yang kayak gitu. Makanya paling penting kayaknya kalau dipikir-pikir butuhnya itu adalah kita punya sedikit sifat otoriter, karena dimana-mana kita pemimpin, kita wajib mengambil keputusan, kita harus lebih cepat gerak di antara anggota-anggota kita. Dan kenapa kita butuh demokrasi? Karena kita lagi-lagi jangan memandang sebelah mata lagi tentang kita kayak pemimpin, jadi kayak apa-apa kita yang mau didengar, enggak lagi, jangan kayak gitu. Karena zaman sekarang udah berubah, demokrasi itu penting banget, namanya kita tuh butuh bertukar pikiran, bertukar pandangan, karena setiap orang itu pasti pikirannya ada yang kayak mind of the box gitu, mind of the box gitu. Jadi kayak kok dipikir-pikir, oh kok nggak ada pernah kepikiran ya kayak gitu, ternyata bisa kepikiran kayak gitu ya.
Jadi ya gitu aja. Sepertinya terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.